Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Mirofiko. Nah, di pertemuan ketiga bab jaringan komputer ini kita akan membahas tentang enkripsi. Sebelumnya Ibu Umi mau tanya dulu, kalian pernah nggak sih dengar istilah enkripsi? Mungkin kalian sering, aku lihat kata-kata enkripsi di sini. Pesan Anda dikirim dengan sistem enkripsi end-to-end. Tapi kalian, aku paham nggak apa maksudnya enkripsi? Nah, sebelum kita lanjut, Bu Umi akan nanya lagi. Nah, kalian pernah nggak belajar tentang sandi pramuka? Kalau sandi pramuka kan digunakan untuk sesama anak pramuka untuk mengirim kode-kode rahasia atau pesan-pesan rahasia, gitu kan? Ataupun kalian pernah nggak nonton anime ini, Zankion no Terror? Ini tuh anime seru, coba kalian tonton sendiri. Di sini tuh ceritanya tentang dua pasang remaja yang melakukan aksi teror. Tapi sebelum melaksanakan aksi teror, mereka itu ngirim pesan ke polisi dulu kalau mereka itu mau ngirim bomnya di sini atau bomnya di sini. Kayak aku main peta umpet sama pemerintah gitu. Nah, ini betulnya. Nah, kalau yang ini yang ngirim musuhnya si teroris itu mau fitnah dia. Kan ngirim pesan gini ya, GIG terus ada petunjuk ini, Gaius Julius Caesar Buntu Arab. Ini tandanya kan tanda pengirimnya. Nah, setelah diterjemahin sama polisinya, itu ternyata ini adalah titik koordinat tentang lokasi pengoboman selanjutnya. Nah, dari situ tadi udah ada gambaran belum? Apa sih aku hubungan antara enkripsi sama kata-kata sandi atau kata-kata rahasia itu? Ini loh. Enkripsi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengodekan data sedemikian rupa sehingga keamanan informasinya terjaga dan tidak dapat dibaca tanpa dekripsi atau kebalikan enkripsi dahulu. Singkatnya, enkripsi itu penyandian. Kayak misalnya, kamu itu mau kasih pesan rahasia ke temanmu, tapi kamu itu nggak mau pesan rahasia itu sampai bocor ke orang lain, nggak. Misalnya misalnya kamu mau gosip seseorang tentang temanmu, gosip sih, jangan. Misalnya kamu mau janjian sama temanmu, tapi yang lainnya itu nggak diajak. Nah, akhirnya biar yang teman lain nggak tahu kalau kamu mau janjian ketemu sama temanmu itu, aku membuat suratnya yang cuma bisa diketahui sama kamu, sama temanmu yang kamu ajak itu. Nah, terus biar bisa cuma dibaca oleh dia, kamu itu bikin tulisannya, terus diubah jadi kata-kata sandi. Misalnya seperti ini. Ini si Mas ini itu mau ngirim surat ke Mbak ini. Nah, mungkin surat cinta gitu ya, nggak baca gitu. Nah, asalnya itu surat biasa, tapi biar nggak bocor ke orang lain, dia itu di enkripsi. Enkripsi itu diubah jadi kata sandi, biar nggak bisa dibaca orang lain. Nah, terus si Mbak ini biar bisa baca surat ini, maka Mbak ini harus dikasih tahu sama Mas ini, ini aku pakai kata sandi ini. Kamu berarti kalau mau baca itu harus dekripsinya pakai ini. Nah, kalau enkripsi itu kok mengubah tulisan biasa menjadi kata sandi. Nah, kalau dekripsi itu mengubah kata sandi atau kata-kata kode-kode rahasia itu menjadi tulisan biasa, seperti itu. Nah, ketika mbaknya itu mau membaca surat ini, maka dia itu harus mendekripsi kata-kata kode rahasia itu menjadi tulisan biasa agar dia itu bisa membacanya. Nah, enkripsi itu berasal dari bahasa Yunani atau yaitu kriptos yang artinya tersembunyi atau rahasia. Nah, awal mula enkripsi itu seperti ini. Dulu pas zaman kerajaan sebelum Masehi itu kan ada kerajaan Romawi kan. Nah, ini ada Julius Caesar itu yang salah satu orang yang menggunakan teknik enkripsi. Dulu kan pas zaman perang kan dia itu mau buat strategi terus dikirim ke panglimanya kayak gitu. Nah, nanti kalau perang itu kita harus bikin formasi kayak gini loh. Nah, kan itu rahasia banget kan. Jangan sampai itu musuh tahu aku strategi mereka. Nah,
agar musuhku nggak tahu, agar pesannya dia ke panglima yang ada di peperangan itu nggak bocor, akhirnya dia pakai enkripsi. Nah, kalau dia itu enkripsinya pakai ini, namanya sandi Caesar atau Caesar Keeper. Caranya, tiap huruf itu digeser 3 huruf ke belakang. Maksudnya gini, huruf A diganti huruf D, B ganti E, terus C ganti F, terus D ganti G, dan seterusnya. Dan itu yang cuma tahu itu cuma panglimanya sama dia aja. Jadi orang lain tuh nggak bakal tahu itu pesannya apa. Mungkin tak, contohnya gini, mungkin ada kata aku ya, AKU. Nah, itu bisa diganti D, N, D, N, X, D, N, X. Mungkin dia mau bilang kayak aku kan, mungkin ditulisannya di D, N, X. Enkripsi biasa ini disebut sebagai Caesar Keeper. Mungkin kalian udah pernah pelajari ya kalau kata-kata sandi kalau di pramuka itu kan. Nah, tujuan enkripsi itu apa? Yang pertama itu keamanan. Nah, jadi tapi untuk membuat komunikasi aman dapat diperlukan tambahan teknik lain seperti memastikan integrasi dan autentikasi dari sebuah pesan. Jadi gini, misalnya kalau kamu kan mau WA temenmu, agar nggak sampai bocor ke hacker biasa. Tahu kan hacker itu orang yang baca terus suka mengintip pesan secara online gitu. Agar kita itu ngechat nggak sampai istilahnya dibajak lah atau disadap lah, jangan sampai disadap sama orang lain. Nah, WA itu ngasih namanya enkripsi. Jadi kamu ngetik ya, aslinya ngetik biasa, tapi setelah kamu klik send, itu WA langsung sistem WA itu langsung enkripsi itu, terus dikirim ke WA-nya temenmu. Nah, karena di WA, nah selama perjalanan antara chatmu sampai ke WA temanmu, itu kan datanya itu dalam bentuk enkripsi. Jadi kalau disadap tuh orang tuh nggak bisa lihat. Nah, terus sampai ini WA temanmu, nah dia itu di sistem WA-nya itu udah ada sistem dekripsi sendiri udah. Berarti kalau dia mau membaca pesan itu langsung muncul tulisan biasa lagi. Kayak gitu. Jadi sistemnya tujuannya enkripsi itu kayak gitu. Lalu untuk melindungi diri dari analisis jaringan komputer. Nah, misalnya kamu mau melakukan apa aja, itu jadi nggak kedeteksi orang lain. Soalnya data-datamu itu dienkripsi kayak itu. Nah, jenis-jenis enkripsi ada 2. Ada yang namanya public key atau kunci simetris. Ya, kedua itu private key atau kunci simetris. Oh, salah. Yang pertama itu kunci asimetris ini. Maaf. Ini asimetris. Yang pertama public key, kunci asimetris. Itu apa? Kunci asimetris atau kriptografi kunci publik menggunakan 2 kunci yang berbeda. Yang satu publik dan satu itu private yang saling terkait secara sistematis. Kunci publik ini bisa dibagi dengan semua orang, tetapi kunci privatnya harus dirahasiakan. RSA merupakan algoritma asimetris yang paling banyak digunakan. Nah, jadi kunci publik itu gini konsepnya. Ini kamu mau ngirim pesan ke temanmu kan. Nah, terus kamu enkripsi pakai kunci publik. Nah, kunci publik ini tersedia di internet kayak gitu. Udah. Itu dia itu bakal bungkus dari angka sebaru. Kalau publik itu udah terserah gimana ya, Bumi mau ngajarin ini sebenarnya tuh pelajaran anak kuliahan kalau ini masalah keamanan jaringan itu. Kalian belajar, aku dasar-dasarnya aja dulu ya. Ini dibungkus dengan kunci publik. Nah, setelah dibungkus sama kunci publik, dia itu dari kata-kata ini, kata-kata acak. Ini kata-kata acak itu sebenarnya tuh kode rahasia dari tulisan biasa diubah jadi kode rahasia. Nah, untuk membukanya, ini si penerima itu harus punya private key. Nah, dan publiknya, terus kuncinya si pengirim sama penerima itu beda. Nah, kunci publik kan nilai sembarang kan. Nah, tapi si penerima itu harus punya private key yang cocok sama dia. Walaupun ini nilainya sembarang, tapi harus dicocokkan. Kayak gitu. Agar bisa membaca pesan tersebut. Nah, ini contohnya. Seseorang mengirim data yang telah dienkripsi kepada rekannya.
Data tersebut dienkripsi dengan public key yang dimilikinya dan hanya bisa didekripsi oleh rekannya tersebut yang menggunakan private key. Jadi pada skenario ini, public key digunakan untuk mengenkripsi data dan private key digunakan untuk mendekripsinya. Gitu ya. Kalau asimetris kan artinya nggak sama. Jadi kalau kunci asimetris itu pengirimnya pakai public key, kalau penerima itu pakai private key, gitu ya konsepnya. Lalu yang kedua ada yang private key, simetris. Nah, kalau private key itu kuncinya sama, si pengirim sama penerima itu kuncinya harus sama. Itu sistem kata sandinya itu harus sama. Jadi misalnya si pengirim pakai ini, yang si penerima itu jangan ganti-ganti kunci lagi kayak itu. Kunci simetris menggunakan kunci yang sama untuk melakukan enkripsi dan dekripsi pada data. Pada saat akan melakukan dekripsi, pengirim harus terlebih dahulu membagikan private key-nya agar mampu didekripsi oleh penerima. Jadi sebelum si pengirim itu mengirim pesan itu, si pengirim tuh harus mengirimkan secret key ke atau private key ke penerimanya agar si dia itu bisa membuka pesannya tadi. Nah, kunci simetris yang paling banyak digunakan adalah AES yang diciptakan. Nah, contohnya, seseorang mengirim data yang dienkripsi kepada seorang rekannya. Jika rekannya ingin mendekripsinya, maka dia harus mendapatkan kuncinya dari si pengirim. Intinya, seorang pengirim data dapat melakukan enkripsi dan dekripsi data dengan menggunakan satu kunci yang sama. Ini kelebihan enkripsi. Itu apa saja sih manfaat dari enkripsi? Yang pertama, kerahasiaan suatu informasi terjamin. Nah, jadi kalau kamu mau nyimpan rahasia di internet atau dimanapun itu terjaga, nggak bakal dibobol sama yang lain. Itu kalau kalian menggunakan enkripsi. Tapi kalau nggak pakai enkripsi ya udah, itu rawan kena pembobolan. Terus ini yang kedua, menyediakan autentikasi dan perlindungan integritas pada algoritma checksum atau hash. Nah, ini ada perlindungan juga. Yang ketiga, menanggulangi penyadapan telepon dan email. Jadi kalau kita pakai enkripsi, kita itu jadi terhindar dari yang namanya itu penyadapan. Yang keempat, untuk digital signature. Nah, digital signature ini mendaftarkan suatu baris statement pada suatu elektronik copy dan mengenkripsi statement tersebut dengan kunci yang kita bisa lihat ini hanya pihak yang memiliki kunci deskripsi yang bisa membukanya. Yang kelima untuk digital cash. Nah, misalnya kamu kan aku pesan online, misalnya lewat Shopee, terus mau bayar lewat Shopee Pay kayak gitu kan. Nah, sistem Shopee Pay itu udah pakai enkripsi, jadi kalau kamu bayar itu udah gampang, terus gak khawatir jika uang online-mu dicuri. Kan ada kan, pernah lihat nggak film yang orang itu mencuri uang lewat rekening online kayak itu. Nah, enkripsi itu untuk mencegah itu. Lalu kekurangan enkripsi. Nah, enkripsi kan sistem penyajian yang nggak bakal bisa dilihat orang lain. Nah, kekurangannya itu enkripsi bisa digunakan untuk penyajian rencana teroris. Misalnya, mungkin kita tahu kalau ada kasus bukan kasus sih, ada suatu gerakan di Timur Tengah di Afghanistan, di Suriah, yaitu ISIS. Nah, ISIS itu mungkin mau ngirim ke pendukung ISIS di Indonesia pakai kata sandi, makanya lolos dari kepolisian kayak gitu. Lalu nih, penyembunyian rekor kriminal oleh penjahat. Mungkin ada seorang penjahat yang berusaha kabur setelah melakukan kejahatan. Nah, dia itu melakukan enkripsi pada kriminal rekornya atau catatan kriminalnya agar nggak dilihat sama polisi dan bisa dibebaskan. Nah, itu kekurangannya enkripsi. Lalu yang ketiga, pesan tidak dibaca bila penerima pesan lupa atau kehilangan kunci. Nah, atau mungkin kalau HP-nya error ya, mungkin penerima itu nggak bakal bisa baca kalau dia itu nggak tahu cara dekripsinya gimana. Nah, ini ada beberapa aplikasi enkripsi. Untuk sementara ini aplikasi enkripsi untuk komputer atau laptop ya. Ada AutoCrypt, AppScript, ToCrypt, PenProtect, PEncryption, Switch.
dan lain-lain. Nah, tugas kalian hari ini, coba cari satu kasus pencurian data, peretasan data, atau hacking di surat kabar atau internet, dan cara pemerintah menanganinya. Kan manfaatnya enkripsi kan itu untuk mencegah pencurian data. Coba kalian itu cari tahu, itu misalnya enkripsi nggak ada ya, terus carilah satu kasus yang berupa ini. Tugas difoto dan diupload di link ini. Seperti yang kemarin. Atau jika nggak bisa buka, bisa dikumpulkan di meja Bu Murofiqah, tapi sebelumnya harus dihubungi Bu Mi dulu. Misalnya jauh atau lagi isoman, nggak usah dikumpulin aja. Nanti hubungi Bu Mi aja gitu ya. Ini yang paling terakhir yang selalu Bu Umi tekankan. Jangan menabung tugas, karena akan menyengsarakan diri sendiri. Terima kasih.